kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Ya, kita bersyukur. Sekalipun situasi yang kita hadapi saat ini, ya tidak mudah. Kita harus terus mengenakan prokes ya. Bernapas juga kadang-kadang sulit, tetapi paling tidak masih bisa bernapas. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, masih bernapas. Halo, masih bernapas? Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi kalau kita masih bernapas walaupun harus pakai masker, berarti tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Memang sedikit agak terganggu memang ya, agak sesak napas rasanya. Susah, tapi masih ya ada ucapan syukur kita kepada Tuhan karena hari ini Tuhan izinkan kita ya menikmati anugerahnya minggu terakhir ya di bulan Februari ya. Jadi 1 bulan lagi sudah Tuhan tolong kita akan lewati bulan Februari dan akan masuk di bulan Maret. Sungguh Tuhan baik. Situasi dunia semakin tidak menentu ya. 3-4 hari ini berita-berita yang kita dengar adalah peperangan. Kita yang tidak tahu apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga, kita tidak mengerti. Ya, tetapi apapun yang terjadi, ya apapun persoalan yang kita hadapi, apapun keadaannya, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu ya bersandar kepada Tuhan, ya berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan pelihara hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan masa sukar, masa sulit? Ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Mereka menghadapi persoalan, mereka menghadapi pergumulan. Nah, kemudian Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menjawab kerinduan mereka. Dan 1 orang datang kepada Tuhan setelah dia mengalami lawatan Tuhan. Dia tersungkur di kaki Yesus. Tetapi di manakah yang 9 orang itu? Di manakah yang 9 orang itu? Di manakah mereka? Lukas pasal 17 ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Di manakah yang 9 orang itu? Kan semuanya tahir, semuanya sembuh. 10 orang itu sembuh. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 1 orang disebut dia orang asing karena dia orang Samaria yang dicap sebagai orang kafir, orang yang jauh dari Tuhan. Ya. Sementara yang 9 tadi adalah orang-orang Yahudi. Ya, Yehuda, umat pilihan Allah yang merasa diri memang dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tetapi di mana mereka? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Hanya 1 orang dan dikatakan dia adalah orang asing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Respon positif di hadapan Tuhan ketika menghadapi pergumulan. Subtema kita pada hari ini. Teladan dari seorang Samaria. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 10 orang kusta yang menderita. Ya, orang kusta itu menderita. Kesusahan. Bergumul berat. Kehilangan sukacita. Berbeban berat. Datang kepada Yesus dan memohon pertolongan. Orang kusta. Ini satu penyakit. Kusta penyakit yang sangat mengerikan. Karena tidak hanya tubuh mereka sakit. Kemudian bisa akan ya copot gitu ya. Meleleh. Tubuh ini gak terasa apa-apa.
Dan orang ini yang penyakit kusta harus disingkirkan jauh dari penduduk, jauh dari keramaian, jauh dari keluarga. Jadi secara fisik menderita, secara psikis menderita, secara sosial menderita. Jadi sangat-sangat berat. Dan ketika mereka berjalan, tradisi yang ketika orang-orang penyakit kusta ini berjalan, mereka harus berkata, saya kusta, saya kusta, saya kusta. Kemudian dikasih bunyi-bunyian. Jadi selalu kehadiran mereka orang tahu. Dan ketika orang kusta ini ada, yang lain langsung menyingkir. Kenapa? Karena penyakit ini menular. Kira-kira seperti ya COVID-19 gitu loh. Nggak mungkin, saya COVID, mari kita berpelukan. Nggak mungkin. Ketika, dia apa? COVID. Wah, lari jauh-jauh, singkirkan. Bahkan ada tindakan yang sangat keterlaluan ya. Ketika orang meninggal karena COVID, mayatnya pun ditolak dari pemakaman umum. Ini apa hubungannya? Tapi itu karena ketakutan yang luar biasa. Jadi keluarga yang keluarganya meninggal karena COVID itu kan tertekan juga. Jangan dekati dia. Kena COVID, ya, kena kusta. Jadi 10 orang ini berpenyakit kusta. Respon positif yang mau kita teladani, ya dari orang yang bergumul, dari orang yang menghadapi kesulitan, dari orang yang mengalami tekanan, beban yang luar biasa. Yang pertama adalah datang kepada Yesus dengan doa dan permohonan. Datang kepada Yesus dengan doa dan permohonan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 11 berkata begini. Dalam perjalanannya, yaitu perjalanan Yesus, ya, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, dan mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi nggak boleh dekat dengan Yesus, tidak boleh dekat dengan orang-orang yang lain. Jadi agak jauh, berdiri agak jauh. Nah, mereka tahu ada Yesus hari itu. Mereka dengar bahwa Yesus melewati daerah mereka. Mereka sudah dengar siapa Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan oleh orang yang sedang bergumul ini. Oleh orang yang sedang mengalami sakit ini. Orang yang dalam kesusahan ini. Yaitu orang kusta. 10 orang kusta mendengar berita bahwa Yesus ada di daerah mereka. Oh, Yesus ada. Tuhan datang. Kristus ada. Dan mereka berteriak. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Apa ini artinya? Ini adalah doa. Ini adalah permohonan kepada Tuhan. Memohon belas kasihan daripada Yesus. Mengapa mereka datang kepada Yesus? Mengapa mereka berteriak kepada Yesus? Mereka tahu siapa Yesus. Yesus bisa buat mujizat. Yesus bisa menyembuhkan. Yesus bisa memberi kekuatan. Yesus bisa menolong mereka. Nah, ketika mereka tahu bahwa ada Yesus, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia tidak cuek kepada Yesus. Artinya mereka tahu persis siapa Yesus dan rindu mengalami sesuatu daripada Yesus. Jadi apa yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami lawatan daripada Tuhan? Mereka harus datang dan memohon, berdoa, berteriak. Mengapa berteriak? Karena mereka jaraknya jauh. Tidak boleh dekat-dekat. Mereka sedang menderita. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami persoalan, beban berat, pergumulan, ingat ada Yesus bersama dengan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yesus tidak pernah jauh dari kita. Tetapi persoalannya adalah, adakah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk datang kepada Yesus? Adakah kita berteriak kepada Yesus? Adakah kita memohon pertolongan daripada Yesus? Apakah kita merendahkan diri di hadapannya? Apakah kita sudah membawa segala beban pergumulan kita kepadanya?
Ada banyak orang Kristen yang tidak menggunakan kesempatan secara positif. Buktinya ketika kita bertanya, berapa kali Anda berdoa hari ini? Bahkan ada orang Kristen berkata, saya nggak pernah berdoa. Oh, Anda bergumul, Anda susah, apakah Anda sudah berdoa? Enggak, saya nggak berdoa. Apa itu doa? Wow. Sangat mengerikan sekali kalau ada di antara kita berkata, apa itu doa? Tetapi kalau ada orang bertanya kepada kita, apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami pergumulan, mengalami kesusahan? Aku datang kepada Yesus, aku berdoa, aku memohon. Mengapa kita berdoa? Kenapa kita memohon? Karena aku tahu Yesus Tuhan yang mampu menolong aku, yang mengerti keadaanku, yang tahu situasi yang kualami. Dia yang sanggup menolong aku. Saudara, bagaimana jam-jam doa kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? 10 orang kusta tahu hari itu Yesus berjalan, ya, menyelusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Kita tahu ketika Yesus berjalan, ketika Yesus menghampiri daerah-daerah yang sedang dilewati, berita sudah sampai di mana-mana. Ada Yesus. Tentu banyak orang datang, ingin berjumpa dengan Yesus, ingin mengalami lawatan Tuhan, ingin disembuhkan, ingin mendapatkan pertolongan. Dan 10 orang kusta tidak menyanyiakan kesempatan yang ada. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Terlebih ketika kita di dalam menghadapi masa sukar. Kesempatan yang baik untuk datang kepada Tuhan. Kesempatan yang baik untuk berdoa. Kesempatan yang baik untuk berserah kepada Tuhan. Terlebih ketika kita sungguh menyadari kita tidak mampu menghadapi persoalan dengan kekuatan kita secara pribadi. Saudara tidak mampu menghadapi sakit penyakit dengan kekuatan saudara. Mungkin ada banyak obat yang sudah diberikan. Tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan saudara, saudara tidak akan sembuh. Seberapa macam obat yang saudara makan. Kadang-kadang ketika kita sakit, begitu kita mendengar ada banyak saran-saran dan kita mulai mencoba. Minum ini, minum itu, makan ini, makan itu. Berjuang untuk bisa sembuh, berjuang untuk bisa sehat. Tetapi adakah sebelum kita makan ini, makan itu, obat ini, obat itu, adakah kita berserah kepada Tuhan? Adakah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan? Tidak berarti ketika saudara berdoa, kemudian saudara berkata, enggak perlu obat. Bukan, jangan salah. Obat itu sarana. Yang menyembuhkan Tuhan, tapi Tuhan pakai obat itu. Jadi perlu berdoa. Tuhan berkati obat ini. Tuhan berkati usaha saya. Supaya saya bisa melewati masa sukar ini. Pergumulan berat ini. Ekonomi yang sulit ini. Kebutuhan yang luar biasa yang harus saya penuhi. Aku tahu ada Yesus. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Itu harus kita perkatakan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Yesus tidak pernah tinggalkan engkau. Tidak pernah. Terus bagaimana? Kita tahu dia ada. Apakah kita diam-diam saja? Tidak buat apa-apa? Tidak. Berdoa. Tuhan, tolong kami. Tuhan Yesus jamah saya. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tuhan Yesus berkati usaha yang sedang saya rintis. Tuhan Yesus berkati pekerjaan ini. Tuhan Yesus berkati saya supaya cita-cita ini tercapai. Selalu berdoa, berdoa. Tuhan, kami mau buat ini dan itu. Berkatilah Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukannya. 10 orang kusta menunjukkan bahwa persoalan yang luar biasa mereka alami. Rasanya tidak ada lagi harapan. Rasanya ya tidak ada kemerdekaan karena harus terkucilkan dari orang. Tidak mudah saudara.
Isolasi itu tidak mudah. Isolasi itu sangat menyakitkan. Coba lihat kiri kanan, isolasi tidak mudah katakan. Ya, isolasi tidak mudah. Ya, kalau ada orang yang mengerti dengan kita bagus. Dia mungkin akan kirim makanan ya, kirim minuman. Tapi kalau nggak ngerti, dia jauhi kita, jangan dekat-dekat. Nanti terbang virusnya katanya, padahal tidak terbang, hanya nggak bersentuhan saja. Tapi begitu kalutnya kita menghadapinya. 10 orang kusta mengalami kesusahan dalam hidupnya, terpisah dari keluarga, dari istri, dari anak, terpisah dari sahabat-sahabat, dan dia sadar lama-lama tubuhnya ini akan hancur, akan bisa meleleh. Ini penyakit kusta. Ini juga terkesan bahwa kusta ini adalah karena dosa. Jadi kemana-mana ketika ada bunyi-bunyian, karena dia pakaiannya ada giring-giring atau apa begitu, ada pakaian yang compang-camping, pakaian yang tidak bagus. Pokoknya dia harus berteriak, berkata, kusta, kusta, saya kusta. Dan itu sangat mengerikan. Tetapi ketika Yesus datang, mereka tahu siapa Yesus. Mereka sudah dengar siapa Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Pendengaran tentang Yesus. Mereka tahu Yesus bisa menyembuhkan. Bukankah terjadi mujizat? Bukankah terjadi sesuatu yang luar biasa dan Yesus sudah lakukan? Jadi pada saat itu, berita tentang Yesus, pelayanan Yesus, mujizat yang dibuat oleh Yesus, tersebar, meluas, dan kesempatan yang baik itu tidak mereka sia-siakan. Datang kepada Yesus. Teladan yang pertama dalam menghadapi kehidupan ini, apapun situasi yang kita alami, jangan lupa datanglah kepada Yesus. Memohonlah kepada Yesus. 10 orang kusta datang kepada Yesus dan berteriak, berseru. Ya, ini menunjukkan kepada kita datang kepada Tuhan berdoa, bertalu-talu, jangan jemu-jemu, datang terus kepada Tuhan. Bukankah Yesus sendiri yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, yang penuh dengan persoalan itu, penuh dengan pergumulan itu. Mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seberapa banyak umat manusia ketika mengalami persoalan, beban, pergumulan hidup datang kepada Tuhan. Seberapa banyak orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen ketika punya beban pergumulan datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus. Menaikkan doa. Seberapa banyak jemaat Sinam ketika menghadapi masa susah, bergumul, berat, sakit, seberapa banyak yang datang kepada Yesus. Tapi kita jemaat Sinam berkata, semua Pak Pendeta, jemaat Sinam ini kalau berdoa ketika bergumul, dia pasti datang kepada Tuhan. Amin. Kok nggak ada aminnya? Amin. Yang di rumah amin. Berdoa. Nggak ada kekuatan kita Bapak Ibu. Tetapi kekuatan Tuhan itu dahsyat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat yang kedua, teladan yang kedua. 10 orang kusta, mereka menderita, mereka kesusahan, mereka punya pergumulan berat, mereka kehilangan sukacita, ada beban berat yang mereka hadapi. Melakukan apa yang Yesus katakan. Teladan yang kedua adalah taat kepada perkataan Yesus. Taat kepada firman Tuhan. Ayat 14. Lalu ia, yaitu Yesus, memandang mereka. Ketika mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Tolonglah kami, sembuhkanlah kami. Angkat beban ini. Bebaskan kami dari penderitaan ini. Kira-kira begitu ya. Kalau kita berdoa, Tuhan penyakit ini angkat Tuhan. Gini deh. Kemudian ayat 14, lalu ia, yaitu Yesus, memandang mereka, memandang
orang yang sedang berteriak tadi, orang yang sedang sakit tadi, orang kusta, 10 orang dilihat oleh Yesus, diperhatikan oleh Yesus, dipedulikan oleh Yesus, ditanggapi oleh Yesus, diresponi oleh Yesus. Doa dan permohonan mereka diresponi oleh Yesus. Doa permohonan saudara diresponi oleh Yesus. Diresponi oleh Tuhan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau dilakukan oleh mereka. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tuhan, kami kan mau sembuh. Sekarang kenapa enggak langsung sembuh? Yesus mau bikin dia sembuh. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus perintahkan pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka tidak bertanya, Guru untuk apa? Guru kenapa harus capek ke sana? Kan kamu sudah ada di sini Guru. Kan sudah hadir, sudah bersama. Ya langsung aja mujizat sekarang. Kadang-kadang kita seringkali berdialog dengan Tuhan. Mulai ragu-ragu tentang firman. Benarkah firman ini kalau aku lakukan terjadi dalam hidupku? Masa iya Tuhan? Yang benar aja Tuhan. Tapi saya kan akhirnya nggak jadi lakukan firman. Apa betul 10 orang kusta tidak bertanya mengapa harus kepada imam-imam? Tidak bertanya, tidak meragukan, tidak berkata Tuhan kami kan mau sembuh, bukan mau ketemu imam, bukan mau ibadah, pergi ke bait Allah ada imam di sana. Tapi mereka tahu apa maksud Tuhan. Kalau mereka pergi ke imam, imam akan cek mereka, akan lihat apakah masih ada kusta ini terus atau tidak. Jadi setiap orang yang penyakit kusta, maka imam punya kemampuan untuk menilainya, melihat, memastikan. Jadi kalau imam nanti berkata, oh kamu masih kusta, berarti harus disingkirkan. Tapi kalau dikatakan, oh kustamu sudah tidak ada, sudah sembuh, berarti bebas. Nah persoalan adalah taat enggak 10 orang ini? Pergi enggak mereka atau tetap berkata, sekarang Yesus, sekarang Guru, kami sudah di sini. Kadang-kadang kita yang memaksakannya, kita memaksakan kehendak kita kepada Allah. Ya Allah haruslah begini. Padahal kita nggak ngerti cara kerja Allah. Yang mau kita mengerti adalah kenali firman-Nya, dengar suaranya dan lakukan. Taat saja sudah, taat saja. Taat saja kepada firman. Nggak perlu terlalu kita banyak berdiskusi, meragukan firman itu. Tapi terima firman itu. Apa yang terjadi saudara? Mereka lakukan. Mereka jalan, mereka pergi, belum sampai kepada imam. Tetapi di sini kita lihat ada langkah ketaatan. Bagaimana kita bisa ditolong oleh Tuhan kalau kita nggak mau dengar suaranya? Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan kalau kita nggak dengar suara Tuhan? Karena nggak dengar suara Tuhan kan iman tidak ada. Padahal iman itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Iman mengalahkan dunia. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi dengar firman, taat firman, lakukan firman. Maka terjadi sesuatu dalam hidup kita. Berkat Allah, mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan nyata. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Itu saja perintah Tuhan. Tidak ada janji yang lain. Oh kalau kamu pergi, kalau kamu taat, kamu akan sembuh. Pokoknya pergi ya, enggak. Hanya dikatakan pergilah, perlihatkan dirimu. Itu saja. Dan mereka taat. Mereka pergi 10 orang kusta. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ketaatan mereka. Mereka dengar suara Yesus. Yang mereka lakukan apa yang Yesus katakan. Mereka lakukan perintah Tuhan. Terjadi mujizat. Ketaatan menghasilkan mujizat. Ketaatan yang dilandasi oleh iman, percaya kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya mendengarkan apa yang Tuhan katakan, mendengarkan firman Allah, mendengar berarti melakukan firman Allah, maka mujizat terjadi dalam hidup kita.
Berkat-berkat mengalir, kesembuhan ada, pertolongan Tuhan nyata. Karena kita taat kepada firman. Sementara mereka di tengah jalan, artinya mereka ikuti perintah Tuhan. Sementara mereka berjalan belum ketemu imam. Mereka bisa rasakan sesuatu terjadi. Ini pun terjadi dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengaminkan firman Allah. Kita bisa rasakan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Yang tadinya kita begitu sulit berbahagia karena beban persoalan yang luar biasa. Yang tadinya kita begitu rasakan tidak ada arti hidup ini. Karena kita menghadapi pergumulan yang luar biasa. Tetapi ketika kita dengar suara Tuhan, kita lakukan. Kita bisa rasakan. Saudara bisa rasakan. Sesuatu terjadi. Sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita dengar suara Tuhan. Karena kita mau dengar firman Allah. Sementara mereka di tengah jalan. Mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Mereka mengalami mujizat. Mereka tidak lagi kusta. Tidak lagi berpenyakit kusta. Mereka normal kembali. Siapa yang tidak berbahagia ketika mengalami kesembuhan? Siapa yang tidak berbahagia ketika mengalami mujizat daripada Tuhan? Siapa yang tidak senang? Saya kira 10 orang ini bersorak-sorai. Haleluya. Bisa saja begitu ya. Puji Tuhan, bisa saja begitu. Kenapa saya katakan bisa saja begitu? Karena ada poin berikut yang mau kita renungkan. Maunya kan, oh haleluya toh. Sudah diberkati toh. Sudah sembuhkan. Haleluya. Nanti dulu. Tetapi paling tidak kita lihat 10 orang kusta. Masih bisa kita teladani dari 10 orang kusta. Mereka datang kepada Tuhan. Membawa beban pergumulan mereka. Berdoa, berteriak. Mereka taat kepada firman dan terjadi mujizat. Tetapi persoalannya, di mana yang 9 orang? Ini respon yang negatif dari 9 orang. Tetapi orang Samaria meresponi secara positif. 10 orang kusta yang menderita tadi, yang kesusahan, yang bergumul berat, yang kehilangan sukacita, yang berbeban berat, disembuhkan oleh Tuhan, mengalami mujizat daripada Allah, menjadi tahir. Tetapi hanya 1 orang yang datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Teladan yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Datanglah kepada Yesus dengan penuh ucapan syukur dan sembahlah Dia. Oleh karena perbuatannya yang ajaib. Sembahlah Tuhan. Bersyukurlah atas hidup ini. Jika saudara dan saya ada sebagaimana adanya saat ini. Itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukan karena hebat kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena lawatan Tuhan. Saudara dilawat oleh Tuhan. Saudara disertai oleh Tuhan. Saudara diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Demikian juga saya, kita diberikan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Semua kita pernah sakit. Dan ketika kita sembuh bagaimana rasanya? Senang bukan? Bahagia bukan? Tetapi di dalam kesenangan itu, di dalam kebahagiaan itu, adakah kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, orang Samaria itu datang. Orang asing itu datang. Tetapi di mana yang 9 itu? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Yang lain lihat enggak bahwa mereka sembuh? Lihat. Tahu enggak kalau sembuh? Tahu. Tetapi yang seorang ini ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi mereka sudah berjalan menuju perintah Tuhan menemui imam, tapi di tengah jalan sembuh. Apakah perlu lagi menemui imam? Enggak perlu. Sudah sembuh. Tetapi ketika 1 orang ini merasakan hadirat Allah, kuasa Allah, kesembuhan, berbalik. Dia tidak pikirkan yang lain. Dia datang kepada Yesus.
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang kira-kira begini, orang itu tadinya imannya nggak terlalu hebat-hebat lah. Dia tidak terlalu serius kepada Tuhan. Dia orang biasa-biasa aja kok. Tetapi dia tahu mengucap syukur. Yang tadinya merasa sebagai orang percaya. Yang tadinya 9 orang yang merasa lebih dekat dengan Tuhan. Tuh kemana mereka? Tuhan Yesus tahu kalau mereka sembuh. Tuhan tahu. Saya berjalan 10 orang. Sembuh di tengah jalan. Orang Samaria berbalik. Yang 9 kemana? Woi, mungkin langsung senang temui istri atau anak. Mungkin saja tidak dijelaskan. Tapi cara meluapkan kegembiraannya berbeda. Ada orang-orang yang mengalami mujizat dari Tuhan. Langsung buat pesta-pesta. Puaskan hidup ini, senang-senang. Ada orang ketika mengalami sukacita, mengalami kesembuhan, mengalami berkat, mengalami bonus-bonus yang luar biasa. Oh, pergi secara dunia. Senang, mereka senang. Ada banyak orang, 9 orang ya, jadi 9:1. Ini menunjukkan kepada kita, kebanyakan orang sulit bersyukur, sulit berterima kasih, sulit menyembah Tuhan. Ketika dia sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, kecenderungan adalah berbahagia secara dunia, secara manusia, tidak datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Samaria ini tahu persis dia sudah sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Layaklah bersyukur kepada Tuhan. Layaklah menjumpai Dia. Itu yang dia lakukan. Dan ini yang harus kita lakukan. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur, sujud. Datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Adakah kita sujud kepada Allah ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah sembuh, ketika kita luput dari maut? Adakah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku menyembahmu ya Tuhan. Aku memuliakan Engkau. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Semua orang tahu kalau dia sudah sembuh. Saudara, kalau saudara sudah mengalami lawatan Tuhan, saudara disembuhkan, saudara mengalami mujizat daripada Tuhan, kita perlu bersaksi, kita perlu berkata ini karena Tuhan, ini perbuatan Allah yang ajaib. Dan saya mau bersyukur kepada Tuhan dengan suara nyaring. Sehingga orang lain pun tahu, oh ya, dia disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhannya. Luar biasa Allahnya. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. 9 orang kemana? Dan menarik. Bagi satu orang Samaria ini. Yang tahu bersyukur. Yang tahu berterima kasih. Yang tahu berterima kasih. Mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Kalau 9 tadi hanya secara jasmani. Tetapi satu orang ini. Berkatnya double. Yang tidak didapatkan oleh orang yang 9 orang tadi. Perhatikan di ayat 19. Lalu dia berkata kepada orang itu. Orang Samaria tadi. Yang sudah sembuh dari kusta tadi. Yang satu orang itu. Lalu Yesus berkata kepada orang itu. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa. Tuhan lihat, oh orang ini ada iman. Yang 9 tadi kemana? Kadang-kadang begitu bisa terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kelihatan kita begitu punya iman. Sama seperti yang 9 orang itu. Ketika punya persoalan memang mereka datang kepada Tuhan. Mereka memang taat. Tetapi setelah sembuh, imannya kemana? Luntur. Tidak jelas. Hilang dari peredaran. Tidak lagi menyembah Allah. Ini bisa terjadi saudara. Tetapi satu orang ini, orang Samaria ini, orang asing ini, dia punya iman. Dia pertahankan imannya.
Jangan sampai ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan, iman kita gugur. Ada banyak orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan, bukannya semakin imannya teguh, tetapi dia dikuasai ya oleh berkat-berkat itu, bukan dikuasai oleh Tuhan lagi, dan dia lupa kepada Tuhan. Di mana yang 9 orang itu? Tetapi yang 1 orang ini mempertahankan imannya. Dia tahu apa yang terbaik yang harus dia buat. Dia tahu mengucap syukur. Dia tahu berterima kasih. Dia tahu bahwa dia harus menyembah Tuhan. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berkat jasmani, kesembuhan dia alami. Berkat rohani pun dialami. Yaitu keselamatan. Keselamatan. Iman tidak goncang. Imannya menyelamatkan dia. Dari mana? Kita tahu bahwa dia punya iman. Dia tahu siapa yang menyembuhkan. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus. Kalau saudara berkata saya punya iman, tapi saudara tidak datang kepada Tuhan. Oh, mungkin ketika punya persoalan baru datang. Baru taat, tapi setelah ditolong oleh Tuhan, kemudian kita tidak datang kepada Tuhan. Dipertanyakan, di mana imanmu? Apakah kita hanya punya iman kalau meminta sesuatu kepada Tuhan? Kalau Tuhan jawab baru kita berkata, aku percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus tahu yang disembuhkan itu siapa. Yesus dengar doa permohonan dari 10 orang itu yang sakit itu. Yesus membuat sesuatu kepada mereka, 10 orang kusta. Tuhan berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Bukankah 10 orang sudah diberkati? Bukankah 10 orang itu sudah sembuh? Bukankah mereka sudah mengalami lawatan Tuhan? Di mana yang 9 orang itu? Dalam perjalanan hidup kita mungkin pertanyaan ini bagi kita, bagi umat Tuhan. Di mana mereka yang sudah sembuh? Berarti ketika mengalami kesembuhan tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Di mana mereka yang sudah mengalami mujizat? Kok nggak datang kepada Tuhan? Kok tidak tersungkur di kaki Yesus? Di mana mereka yang sudah dibaptis beberapa waktu yang lalu? Ketika hendak dibaptis belajar, ketika hendak sidi belajar, tetapi setelah selesai di mana mereka? Di mana? Di mana mereka? Di mana mereka yang sudah mengalami berkat-berkat? Yang pernikahannya sudah diteguhkan, di mana mereka? Yang sudah diberkati, dipulihkan hidupnya, di mana mereka? Di mana mereka? Di mana mereka yang sudah naik posisi dalam pekerjaan? Oh, posisinya naik, usahanya naik. Mereka yang mengalami gaji yang luar biasa, di mana mereka? Di mana mereka yang dapat bonus? Oh, mereka asik dengan bonusnya. Oh, jangan seperti itu. Tapi ketika ada bonus-bonus kita alami secara jasmani, hendaklah membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, menyembah Dia. Amin. Amin. Di mana mereka yang luput dari maut sudah diselamatkan? Di mana mereka yang sudah menerima berkat-berkat itu? Di mana yang 9 orang itu yang sudah mengalami jamahan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan menantikan yang 9 orang itu. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya semuanya datang menyembah Tuhan. Tuhan menantikan setiap orang untuk datang kepadanya, untuk menyembah Dia dan mengucap syukur kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, respon positif di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan. Teladan dari seorang Samaria di antara 10 orang kusta. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Gunakan kesempatan yang baik. Jangan sia-siakan. Datang kepada Yesus dan berdoalah. Naikkanlah permohonanmu kepada Tuhan. Amin. Katakan, ketika aku berbeban berat, bergumul, aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau berdoa, aku mau sungguh-sungguh. Teladan yang kedua, taat kepada perkataan Yesus.
taat kepada firman. Itu sebabnya kita perlu tiap-tiap hari baca dan renungkan firman itu. Yang kelas CD dan baptisan ada tugas mereka membaca Alkitab tiap hari. Mungkin 1 atau 2 atau 3 pasal. Lakukan. Ya, karena dilaporkan di grup jadi saya tahu juga siapa yang membaca. Jadi pasti akan dapat. Ya, kami di kampus punya tugas 4 pasal setiap hari, baik mahasiswa maupun dosen, terus baca dan dilaporkan dalam grup. Dan itu membuat semakin mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan, mengalami sukacita, mengalami mujizat, mengalami kekuatan dari Tuhan. Dan teladan yang ketiga, datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur dan sembahlah Dia. Oleh karena perbuatannya yang ajaib, jangan lupa sama Tuhan. Ya, jangan lupa kepada Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan lupa ya. Gitu aja pokoknya. Jangan lupa ya. Yang di rumah jangan lupa ya. Beribadahlah kepada Allah. Kita tidak bisa datang ke gereja karena mungkin flu atau segala macam. Ada sarana yang tersedia melalui virtual. Datang sembah Dia sama. Ketika saudara yang di rumah sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Yang melakukan firman Allah. Kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri.